Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya akan eh, menjelaskan iqlab pada beberapa ayat dan juga surah. Dan ini adalah 5 surah yang sudah saya pilih, yang salah satu ayat tersebut terdapat tajwid iqlab. Ya sudah, mari kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Quran surah Al-Alaq ayat 15 yang bunyinya adalah Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Dan yang terdapat tajwid iqlabnya adalah lanas fam bin nasiyah. Kenapa demikian? Karena terdapat tanwin fathah. Ini tanwin fathah bertemu dengan ba yang awal bunyi adalah an. Jika kalian membaca lanas fa'an itu salah karena ini adalah iqlab, jadi kita ubah menjadi am. Lanas fa'am bin nasiyah. Jadi kalau dibaca keseluruhan kalla la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Oke, baik begitu. Dan yang kedua adalah Quran surah Al-Humazah ayat 4 yang bunyi keseluruhannya adalah kalla la yumbazanna fil hutamah. Yang sebenarnya iqlab adalah ini saja yang saya lingkari. Tadi sorry miss, ini kecoret dikit. Lanjut, continuan. Kalla la yumbazanna. Kenapa ini disebut iqlab? Karena terdapat nun sukun. Nun sukun itu ini teman-teman, nun sukun bertemu huruf ba yang ini dalam satu kata. Bunyi awalnya adalah un. Jadi jika kalian membaca kalla layun bazanna itu salah. Tapi kenapa salah? Karena ini adalah iqlab. Jadi kita membacanya kalla layum bazanna, itu yang benar. Jadi jika kita baca keseluruhannya adalah seperti ini. Kalla layum bazanna fil hutamah. Nah, terus yang ketiga ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 18 yang bunyi keseluruhannya adalah Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Terdapat tajwid iqlab di sini yaitu summum bukmun. Kenapa bisa disebut iqlab? Karena tanwin domah, ini tanwin domah bertemu dengan huruf ba yang awal bunyinya itu mun, tapi karena ini iqlab kita ubah menjadi mum. Jadi jika kalian membaca summun bukmun itu salah. Yang benar adalah summum bukmun. Jangan lupa ditahan 2 harokat dan juga diganti menjadi mum, summum bukmun karena iqlab. Jadi jika dibaca keseluruhannya adalah summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dan yang keempat adalah Quran surah Yasin ayat 52 yang bunyi keseluruhannya adalah qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Dan tajwid yang terdapat iqlabnya adalah memba'asana. Kenapa demikian? Karena nun sukun itu yang ini. Nun sukun bertemu dengan huruf ba yang ini. Jadi 2 kata yang berbeda, yang awalnya dibaca bunyi man berubah menjadi mam karena ini adalah iqlab. Jadi jika kalian membaca qalu ya wailana man ba'asana itu salah. Yang benar adalah qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina man ba'asana. Nah,
Jadi yang awalnya man menjadi mam. Dan yang terakhir adalah Quran surah Luqman ayat 28 yang isi surah ayat Quran surah Luqman ayat 28 yang keseluruhan ayatnya adalah Innallaha sami'un basir. Potongan yang terdapat huruf iqlabnya adalah sami'un basir. Kenapa kita membacanya sami'un basir? Karena ini adalah iqlab. Terdapat tanwin domah. Tanwin domah itu ini bertemu dengan huruf ba yang awal bunyinya adalah sami'un. Kenapa karena ini domah tanwin. Kalau domah tanwin itu dibacanya bukan u, jadi tapi karena ini iqlab, domah tanwin ini bertemu huruf ba, jadi dia menjadi iqlab, jadi kita bacanya mum. Jadi kalau kalian membaca sami'un itu salah, tapi kalau kalian membaca sami'un basir itu baru benar. Jadi keseluruhannya adalah gini, Innallaha sami'un basir. Sami'un basir. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, mungkin segitu aja. Mungkin segitu aja penjelasan saya tentang iqlab. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.